Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Suci Ramadhani. Saya dari Prodi D3 Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Bengkulu dengan NIM P05120221056. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu materinya masalah degeneratif pada lansia khususnya pada sistem endokrin. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu ada definisi penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu yaitu suatu penyakit yang umumnya menyerang lansia, di mana terjadi proses penurunan pada jaringan atau organnya yang memburuk dari waktu ke waktu. Ada cukup banyak jenis penyakit degeneratif yang terkait dengan penuaan atau memburuk selama proses penuaan. Gangguan sistem endokrin. Sistem endokrin itu adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Hormon ini yang membantu mengontrol banyak fungsi, termasuk kemampuan mengubah kalori menjadi energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi seluruh sel dan organ tubuh. Jenis-jenis kelenjar sistem endokrin yang pertama yaitu ada kelenjar adrenal, yaitu dua kelenjar yang berada di atas ginjal. Fungsinya adalah melepaskan hormon kortisol. Yang kedua ada hipotalamus, yaitu bagian otak tengah bawah yang memberitahu kelenjar pituitari kapan harus melepaskan hormon. Lalu yang ketiga yaitu ada ovarium, yaitu organ reproduksi wanita yang melepaskan sel telur dan menghasilkan hormon seks. Lalu yang keempat ada sel pulau di pankreas, yaitu sel yang membantu mengontrol pelepasan hormon, insulin dan juga glukogen. Lalu yang kelima ada paratiroid, yaitu keempat kelenjar kecil yang ada di leher, di mana ini berperan dalam perkembangan tulang. Lalu yang kelima ada kelenjar pineal, yaitu kelenjar di dekat pusat otak yang berfungsi untuk mengatur pola tidur. Yang keenam ada kelenjar hipofisis, yaitu kelenjar di dasar otak di belakang sinus. Yang ketujuh ada testis, yaitu kelenjar reproduksi yang menghasilkan sperma dan juga hormon seks. Lalu yang kedelapan ada timus, yaitu kelenjar di dada bagian atas yang membantu mengembangkan sistem kekebalan tubuh di awal kehidupan seseorang. Lalu yang terakhir ada tiroid, yaitu kelenjar berbentuk kupu-kupu di bagian depan leher yang berfungsi mengontrol metabolisme. Penyebab gangguan sistem endokrin itu yang pertama adanya masalah dengan sistem umpan balik endokrin. Yang kedua karena penyakit tertentu. Yang ketiga karena kegagalan kelenjar untuk merangsang kelenjar lain dalam melepaskan hormon. Lalu kelainan gerontik seperti multiple endocrine neoplasma atau disingkat dengan MEN atau hipotiroidisme kongenital. Lalu ada infeksi, bisa juga karena cedera pada kelenjar endokrin dan juga tumor kelenjar endokrin. Nah, akibat dari gangguan sistem endokrin ini yang pertama yaitu ada diabetes. Diabetes termasuk salah satu jenis gangguan sistem endokrin karena kadar glukosa dalam darah kita yang tinggi. Penyakit ini disebabkan oleh karena adanya produksi hormon insulin yang tidak optimal. Hormon insulin ini merupakan hormon yang berguna untuk mengangkut sekaligus mengubah glukosa menjadi energi yang diperlukan oleh tubuh. Di saat insulin tidak mampu menghasilkan dengan baik, maka glukosa di dalam darah mengalami peningkatan. Akibatnya terjadi pengendapan gula darah. Lalu yang kedua yaitu ada penyakit Addison, merupakan salah satu jenis gangguan sistem endokrin di mana tepatnya di bagian kelenjar karena adanya kerusakan pada kelenjar adrenal yang berakibat pada produksi hormon steroid yaitu kortisol serta aldosteron menjadi sedikit. Lalu yang ketiga ada sindrom Cushing. Sindrom Cushing ini terjadi jika tubuh memproduksi kortisol dalam jumlah yang banyak. Hipertiroidisme ini umumnya banyak dijumpai di kalangan wanita lanjut usia. Penyebab dari penyakit ini yaitu di saat kelenjar tiroid tidak dapat memproduksi hormon tiroid dalam jumlah yang dibutuhkan tubuh. Lalu selanjutnya ada penyakit sindrom ovarium polikistik, yaitu suatu gangguan yang disebabkan karena tubuh menghasilkan hormon reproduksi yang tidak seimbang. Seperti yang kita tahu bahwa masalah degeneratif pada sistem endokrin lansia ini yaitu salah satunya adalah diabetes. Nah, sehingga perlu kita lakukan perawatan. Yang pertama yaitu menjalani pola makan yang tepat. Lansia yang didiagnosis mengalami diabetes baiknya memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Menjalani pola makan tepat menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan dalam mengontrol diabetes bagi lansia. Perbanyak pengonsumsian sayuran, buah, serat, biji-bijian, daging tanpa lemak, dan juga lemak tak jenuh. Sebaiknya batasi juga asupan makanan yang mengandung gula atau pemanis buatan, lemak jenuh, hingga karbohidrat sederhana.
Lalu yaitu yang kedua, lakukan aktivitas fisik sederhana. Meskipun usia semakin bertambah, sebaiknya jangan lupa untuk selalu melakukan aktivitas fisik secara rutin. Lansia bisa melakukan beberapa kegiatan sederhana di dalam rumah, seperti berjalan di dalam rumah atau membereskan rumah. Namun, jika kondisi kesehatan masih optimal, tidak ada salahnya untuk rutin melakukan olahraga ringan, seperti berjalan kaki, berlari, bersepeda, atau melakukan senam aerobik. Selanjutnya itu lakukan pengecekan kadar glukosa secara rutin. Lansia bisa menyiapkan alat untuk mengecek kadar glukosanya di rumah. Dengan begitu, lansia juga bisa melakukan pengecekan kadar glukosa secara rutin di rumah mereka. Selanjutnya itu lakukan pengobatan dengan baik. Pastikan bahwa lansia menjalani pengobatan yang dianjurkan oleh dokter secara rutin, meskipun dalam kondisi yang sehat. Dengan begitu, kadar gula darah dapat dikontrol dengan baik. Lalu yang terakhir yaitu bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Selain memastikan kadar gula darah tetap stabil, lansia juga perlu ke rumah sakit terdekat untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya secara rutin, di mana melakukan pengecekan terhadap kolesterol, tekanan darah, kesehatan mata, kesehatan gigi dan juga mulut, serta ginjal, di mana hal ini dilakukan untuk memastikan agar tidak adanya komplikasi yang dialami oleh lansia. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai masalah degeneratif pada lansia, yaitu khususnya pada sistem endokrin. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.